Baik Bapak, sekali lagi kita menyerahkan upaya kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini, dan sekali lagi kami melihat ada dua lilin di depan kami yang menandakan kami sudah masuk di dalam minggu Advent yang kedua. Kami sekali lagi berterima kasih oleh karena supaya kami juga dapat memaknai Natal yang juga akan sebentar lagi kami akan peringati. Ya, sekali lagi kami melihat bahwa kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kami. Tapi terkadang kami juga kalut ketika kami menghadapi sebuah pergumulan, tantangan, masalah kehidupan, pekerjaan, kesehatan kami sekali lagi meragukan akan kasih Tuhan, bahkan kami tidak tahu mengapa Engkau datang. Tapi sekali lagi melalui pemberitaan firman Tuhan kali ini kami kembali dikuatkan, kami kembali diteguhkan di dalam kami mengikuti dan juga mengiring Tuhan. Berkati urusan hamba-Mu dengan terbatas dan hina dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, supaya sekali lagi kami juga dapat belajar akan firman yang sekali lagi mengubah kehidupan kami dan meneguhkan kehidupan kami. Dalam nama putra-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bu Bapak, selamat siang. Ya, kita bersyukur ya Tuhan menolong kita. Jadi memang lilin kedua menandakan kita sudah masuk di dalam minggu Advent yang kedua. Itu juga menandakan bukti bahwa kita sebentar lagi akan ya Natal ya. Tapi kita juga perlu ingat kembali bahwa ya kita minggu depan akan memperingati Natal ya, walaupun secara kalender gereja harusnya belum, tetapi kita bersyukur Tuhan ada sampai saat ini, bahkan kita pun dimampukan ya. Jadi tadi sebagaimana juga dalam pokok doa ya, syafaat Yohana itu kita mendoakan ya HUT Sinodal GKT ya 84 tahun ya. Jadi kami pun juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah ya melayani dan juga mendukung, bahkan mendoakan Sinodal GKT. Walaupun semakin kesini ya, tantangan juga di dalam pelayanan juga bukanlah hal yang mudah, tapi kita bersyukur Tuhan 84 tahun Tuhan menyertai pelayanan Sinodal GKT. Ya Ibu Bapak, hari ini kita akan belajar tentang mengenai tema yaitu Dia datang untuk umatnya. Ya, ini sebuah perenungan kita akan tema kita di dalam minggu Advent yang kedua. Oleh sebab itu kita akan buka di dalam surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Surat yang ditulis oleh ya Rasul Yohanes ya. Pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Surat 1 Yohanes ayat 1 sampai ayat ketiga, pasal yang pertama. Kalau sudah izinkan saya membacakan buat Ibu Bapak semua. Ibu Bapak juga bisa perhatikan di layar LCD kita. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini sebuah statement atau pernyataan daripada Rasul Yohanes. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang terakhir, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, sampai sejauh ini Ibu Bapak bacaan kita. Jadi dalam surat 1 Yohanes ini kita ditolong supaya Tuhan juga ya memampukan kita supaya kita dapat mengerti dengan baik di dalam pemaknaan kita dalam minggu Advent yang kedua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengenai Dia datang ya. Jadi kalau kita menggarisbawahi dengan kata datang itu ada sebuah isu di post era sekarang ya, atau era sekarang ya. Jadi kalau era sekarang kan biasanya ya bukan kepada ke modern lagi, tapi ke post era gitu. Jadi lebih ya, jadi sudah 5.0 mungkin ya, hampir di situ. Jadi Bapak bilang Allah datang untuk umatnya, kita menggarisbawahi dalam kata datang itu ada sebuah kehadiran dan juga ketidakhadiran. Ya, isu sekarang itu sangat relevan ya dengan absence dan juga yaitu presence ya. Kalau Ibu Bapak biasanya mengikuti ya atau merespon sebuah undangan apapun itu ya, ya kita ambillah istilah eventnya itu yaitu perayaan Natal ya, yang mendekati kita lah, yang perayaan Natal gitu ya. Biasanya tuan rumah itu mengundang ya dalam perayaan Natal gereja lah ya, anggap itu.
Biasanya majelis atau penatua itu kan juga biasanya ada di depan, atau biasanya menjadi penyambut tamu, atau biasanya aser istilahnya. Nah, biasanya dikatakan bahwa kalau biasanya ya kehadiran dan juga ketidakhadiran, biasanya penatua juga menyapa, oh ya selamat pagi, selamat Natal, selamat ya mempersiapkan dalam ibadah gitu ya. Tapi biasanya kalau Ibu Bapak juga perhatikan juga, ini lepas daripada konteks gereja kita juga, biasanya yang dicari itu orang yang nggak ada bersama dengan kita. Loh, kokonya mana, atau cecenya mana, atau titinya mana gitu, atau loh, papa mana, suaminya mana gitu. Jadi ada suatu isu yang memang yang ketidakhadiran itu yang dicari gitu ya. Nah, Ibu Bapak kan juga sering ya, atau biasanya dalam perayaan-perayaan apapun itu biasanya seseorang yang nggak datang itu yang malah dicari. Tapi sebaliknya di konsep yang sama, yang hadir itu malah tidak dirasa ada. Ya, jadi ini isu yang sangat relevan ya sampai sekarang ya. Jadi datang itu masalah tentang kehadiran juga ketidakhadiran. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ada salah satu pandangan ya yang menarik daripada, yakni Ronald Elder itu salah satu penulis buku. Jadi selain C.S. Lewis, Ibu Bapak kalau suka ada atau anak-anak Ibu Bapak yang pernah nonton Narnia, itu kan juga Alkitab yang didramakan ya, atau diceritakan ulang kembali supaya anak-anak itu lebih menarik ya. Nah, Ronald Elder ini juga salah satu yang hobinya sama juga ya. Dia suka mendramakan di dalam Alkitab ya. Jadi menulis dari sisi yang lain tapi poinnya itu sama. Dia menulis salah satu buku Ibu Bapak, The Lonely God ya. Mengapa Allah itu merasa kesepian? Nah, dengan tema kita Allah datang untuk umatnya, apakah benar ya Allah itu kesepian sehingga Allah itu sampai datang ke tengah dunia atau dengan dunia dan segala ciptaannya? Ini pun juga menjadi sebuah isu ya di dalam ya orang-orang yang meragukan keberadaan Tuhan atau eksistensi Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau pandangan reform mengatakan bahwa Allah itu sekali lagi tidak pernah merasakan apa namanya kesepian ya. Keputusan Tuhan itu menciptakan, atau keputusan Tuhan itu datang kepada umatnya itu bukan disebabkan karena rasa kesepian. Terkadang kita kan juga demikian gitu ya. Kita kalau merasa kesepian, waduh enaknya jalan-jalan kemana gitu ya. Kemarin pendeta aku juga ini ya, pendeta aku kan ya juga cukup lama ya di sini ya. Jadi juga nanyakan, kita mau kemana gitu ya. Kenapa tuh Pak Di? Kalau saya kan memang suka untuk stay di gereja gitu ya. Karena memang menjaga gereja. Alasan saja sebenarnya. Kalau saya juga terlalu suka keluar gitu. Tapi yang lebih penting Ibu Bapak yang dikasih Tuhan bahwa ya rasa kesepian itu tidak ada ya di dalam Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan itu tidak pernah merasa kesepian. Tuhan itu datang untuk umatnya pasti ada sebuah tujuan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan menciptakan semua dan segala isinya semata-mata itu Ia berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, dan Dia juga datang di tengah dunia itu bukan waduh di kerajaan surga atau di rumahku ini tidak ada kerjaan ya, aku tak ke dunia deh, tidak gitu ya, konsepnya tidak begitu ya. Jadi Tuhan datang itu pasti ada sebuah tujuan di sana. Dan kita akan belajar daripada sudut pandang daripada surat Yohanes atau Titus dari Rasul Yohanes. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa saya memilih teks ya surat Yohanes? Kalau Bapak perhatikan di dalam minggu-minggu Advent yang sudah kita jalan itu biasanya kita memakai Injil-Injil, yaitu Injil-Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas gitu ya. Kisah-kisah yang mengantar supaya kita juga memaknai pemaknaan Natal dengan baik ya. Contoh beberapa minggu lalu kita belajar tentang gembala-gembala, itu juga tercatat dalam Lukas ataupun juga beberapa versi di dalam komentar yang lain. Tapi Bapak sebaliknya di dalam 1 Yohanes saya mau memakai teks ini tuh sebenarnya bukan menunjukkan peristiwa yang terjadi. Ya kalau Bapak perhatikan dalam Matius, Markus, Lukas itu kan menunjukkan sebuah urutan ya. Ya, Gabriel, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada para gembala. Para gembala itu datang ke Bethlehem ya. Terus di saat yang sama itu juga para majus melihat ada bintang kok aneh nih ya. Ternyata kelahiran sang raja. Itu menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi ya. Tapi kalau dalam surat 1 Yohanes, khususnya Yohanes sebagaimana dia saksi mata, bahkan kalau Ibu Bapak juga ingat beberapa bulan yang lalu khotbah mengenai
Yohanes itu kan, Yesus Kristus itu kan punya inner circle-nya sendiri ya, punya murid yang sangat dikasihi. Ya ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus ya. Nah, Yohanes ini yang menunjukkan bahwa ini loh, aku melihat dan apa yang aku raba juga, bahkan dia itu hidup, bahkan dia firman yang menjadi manusia. Jadi sudut pandang surat 1 Yohanes itu Bapak, kita akan belajar mengapa apa yang terjadi sih sebenarnya. Bukan tentang peristiwa yang terjadi, bukan tentang alurnya, tapi esensi peristiwa yang terjadi mengenai ya firman yang menjadi manusia Allah yang datang untuk umatnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini yang menjadi pertanyaan yang menolong buat kita ya. Mengapa harus ada Natal ya? Mengapa Allah datang untuk umatnya? Nah, kalau kita biasanya sebagai orang yang ya Ibu Bapak juga lebih senior ya, pengenalan akan Tuhan juga, biasanya jawaban umumnya adalah ya Allah datang itu untuk menyelamatkan kita. Nah, biasanya kita pun juga di sekolah itu juga mengajarkan kenapa adik-adik Allah itu datang, Allah itu sampai rela menjadi manusia. Ya, salah satunya adalah kasihnya yang besar, atau juga ya yang paling penting adalah untuk menyelamatkan kita. Tapi di dalam teks surat 1 Yohanes Ibu Bapak, ternyata alasannya bukan itu. Nah, ini yang menjadi poin yang mungkin kita bisa pahami. Mengapa Yohanes yang begitu dekat dengan Kristus Yesus, dia sampai memiliki sebuah pandangan bahwa sebenarnya bukan itu tujuan datang Allah datang ke dalam dunia, bukan untuk keselamatan, tapi ada suatu hal yang dari sudut pandang yang lain yang dimiliki oleh Yohanes di dalam suratnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam surat 1 Yohanes, khususnya dalam hal ini kita akan belajar itu tentang sebuah doktrin yang penting ya. Biasanya kalau Ibu Bapak di dalam perayaan Natal, aduh sudahlah nggak usah yang berat gitu ya. Apalagi sekali lagi nggak perlulah doktrin atau dogmatika. Ya, perayaan Natal itu kan sifatnya adalah celebration atau perayaan, suatu hal yang sukacita, yang damai. Ya, tapi sekali lagi Ibu Bapak, sesuatu hal yang ada pengulangan itu pasti nanti juga akan menimbulkan suatu hal yang bosan ya. Satu hal yang mungkin aduh ya Natal 25 atau Natal tanggal 17 ya mungkin acaranya begitu gitu, jadi nggak ada pemaknaan. Tapi kalau dengan doktrin, dengan pemaknaan yang baru, khususnya di dalam sudut pandang surat 1 Yohanes, kita akan menemukan hal yang baik untuk menolong kita ya. Justru melalui doktrin kita ditolong untuk lebih memaknai masa Advent ya, sebelum Natal di dalam minggu depan. Yang pertama Ibu Bapak yaitu God is love ya. Jadi Allah itu kasih ya. Allah itu bukan karakter, itu bukan kasih, tetapi ya Dia adalah kasih gitu ya. Ini hal yang penting untuk kita juga ditolong ya di dalam doktrin yang pertama ini. Ya mungkin ini kalimat yang mungkin sering kita dengar, tapi seperti yang kita doakan tadi di awal ya, kita terkadang ya meragukan kasih Tuhan ya di dalam perjalanan kehidupan kita ya. Bahkan terkadang kalau kita butuh ya, pikiran kita atau ya kesehatan kita sangat mempengaruhi psikis kita di dalam bekerja mungkin ya. Kita bisa loh terbayang ya dan menimbulkan pertanyaan seperti ini ya. Di tengah kondisi yang semua serba sulit, bahkan ada pandangan-pandangan tahun 2024 atau bahkan hingga akhir tahun sudah kita rasakan akhir ini ya. Apakah benar ya Allah itu mengasihi saya? Apakah benar dengan kekalutan hidup yang aku jalani saat ini Allah itu mengasihi saya? Nah, padahal secara doktrin, secara pernyataan mungkin hal yang mudah ya. God is love ya, kasih. Allah adalah kasih. Tapi dalam kenyataan kehidupan kita ya kalimat-kalimat ini mungkin ya sering kita dengungkan lagi ya. Apakah benar Allah itu benar-benar mengasihi kita di dalam perjalanan kehidupan kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, sudut pandang Rasul Yohanes itu adalah Allah itu yang berdiam, Allah yang berkemah. Kalau Ibu Bapak perhatikan, Matius itu mungkin memang sudut pandangnya perjanjian lama cukup kuat, tapi Yohanes juga salah satu juga penulis yang menurut saya dia banyak pakai istilah khususnya untuk beberapa kata-kata di dalam perjanjian lama ya. Salah satunya adalah ini ya, Immanuel ya, Yesaya 9 ya. Jadi kita belajar mengenai hal ini. Firman itu berkemah di antara kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, ini sudut pandang daripada Rasul Yohanes. Dan yang paling penting juga ketika Ibu Bapak juga lihat ya, melihat kemuliaan Allah itu juga salah satu pandangan mengenai
Yohanes ya, ketika dia tahu bahwa Kristus Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lihat anak domba Allah. Jadi ini ada dua pandangan atau salah satu doktrin yang penting yang digambarkan di dalam surat 1 Yohanes ini ya. Bahwa dikasih ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus disebutkan sebagai firman yang hidup ya. Jadi kalau Ibu Bapak membaca dalam perjanjian baru ya, Ibu Bapak kalau boleh memilih kan lebih enak mana baca Alkitab untuk perjanjian lama atau baru gitu ya. Ya sebenarnya kita nggak boleh memilih ya. Tapi lebih ringkas, lebih enak itu, wah lebih enak ya di perjanjian baru gitu ya. Perjanjian baru milih lagi gitu ya. Biasanya apa surat Yudas pasalnya cuma 1 gitu ya, bukan baca banyak atau enggak, tapi mungkin lebih menarik di dalam perjanjian baru gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk dalam narasi Natal gitu ya. Kalau sudah narasi Kristus Yesus menderita itu, waduh, hidup saya sudah menderita, tidak usah baca-baca yang menderita gitu kan. Malah ini juga jadi hal yang aneh juga. Tapi Ibu Bapak dalam ayat 1 dan 2, kalau karakteristik perjanjian baru itu ada sebuah hal yang ditekankan, itu hal yang penting ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab pada suatu pengulangan di dalam ayat sebelumnya, itu menunjukkan bahwa ini ya, kalau Ibu Bapak suka ya. Jadi kalau saya bikin teks khotbah gitu ya, saya tuh biasanya kasih garis-garis gitu ya. Satu hal yang saya kasih garis atau catatan itu hal yang penting, kata yang penting gitu ya. Nah ini menolong kita supaya kita mengerti bahwa ayat 1 dan 2 itu sangat terkait, dan bahwa Tuhan Yesus disebut sebagai firman yang hidup itu bukan hanya merujuk kepada firman yang hidup, tetapi hidup kekal itu sendiri ya. Jadi bukan hanya hidup ya, Yesus memang hidup gitu ya, tapi Yesus itu hidup dan Yesus itulah hidup yang kekal itu gitu ya. Jadi ada salah satu pandangan yang dalam Yohanes 14:6 itu kan juga akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Jadi dirinya lah yang adalah jalan, dirinya lah adalah kehidupan, dan dirinya lah adalah hidup. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga tentu memahami ya tentang beberapa pemahaman mengenai filsafat ya. Ya, kalau Ibu Bapak mendengar kata filsafat itu bukan suatu hal yang muluk-muluk kok ya, bukan suatu hal yang aduh sulit lagi ya kita belajar filsafat gitu ya. Enggak, tapi ini hal yang penting kita pelajari karena nggak ada manusia yang nggak dipengaruhi oleh filsafat ya. Nggak ada manusia yang dipengaruhi oleh sebuah filosofi gitu ya. Kan ada orang gitu ya, kalau saya bisa besuk atau apa, ya prinsip saya itu seperti ini gitu. Nah, kalau prinsip itu kan ada sebuah pandangan, ada sebuah ya filosofi di dalam kehidupannya gitu. Jadi filsafat nggak usah dulu Bapak alergi ya. Bahkan lebih menarik ya daripada pandangan-pandangan daripada Derrida mungkin ya. Ya deskonstruksi di dalam Alkitab itu dengan pandangan filsafat itu sangat menarik. Bapak Ibu, filsafat dalam dunia itu didasarkan pada wahyu Allah, tapi tidak mengerti soal ontologi dengan jelas ya. Ontologi ini pandangan mengenai bagaimana tentang sisi manusianya. Contohnya Ibu Bapak, pandangan di dalam filsafat yaitu validasi eksistensi ya. Seperti yang saya juga ulang-ulangi ya, salah satu pandangan filsafat validasi eksistensi yang kita tervalidasi dengan sesuatu hal supaya kita dinyatakan bahwa kita tuh eksis, kita itu ada. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi tidak ada filsafat itu yang sekali lagi menghargai di dalam ontologi dengan jelas atau dalam pandangan secara kemanusiaan. Contohnya ini ya, validasi eksistensi ya. Tidak akan pernah memandang tentang sisi kemanusiaan, tetapi memandang apa yang tervalidasi gitu ya. Contoh ya, kalau di dalam Bapak suka memainkan Instagram atau ya media sosial ya, orang yang sangat tervalidasi ya orang-orang yang memiliki sebuah kapasitas mungkin ya centang biru ya. Orang yang sudah dicentang biru itu sudah ini sudah valid ini real account ini benar ini gitu ya. Jadi bukan memandang sisi manusianya, tetapi suatu hal yang perlu divalidasi gitu ya. Apalagi di dalam ya semangat zaman sekarang gitu ya. Wah, itu saya juga baru tahu gitu ya. Di dalam pelayanan itu ternyata juga penting, title nama itu juga penting. Saya kadang beberapa kali juga dikritik ya, khususnya dalam sinode lain. Aku itu dokter sudah capek-capek, kamu nulis nama dokter nggak ada gitu. Kan dosen-dosen kita di dalam pelayanan yang sering-sering kunjung kayak siapa pendeta kor atau ya kemarin pendeta agung itu, dan juga ya siapa pendeta Domingus gitu ya. Kadang kayak saya juga nulis surat juga, kadang saya juga
ada masalah ya, saya juga harus revisi kembali gitu ya. Jadi Ibu Bapak, filsafat atau pandangan sekarang itu tidak ada suatu hal yang memandang kepada ontologi dengan jelas. Nah sebaliknya Ibu Bapak, filsafat yang didasarkan pada wahyu Tuhan selalu menjadikan wahyu sebagai dasar ontologi bagi segala sesuatu. Ya, ini salah satu buku yang menarik juga, kalau Ibu Bapak juga suka, di perpustakaan kita di atas juga ada ya, Pendeta Stephen juga menulis bagian ini ya, bagaimana filsafat dan juga sudut pandang kekristenan itu ya ditolong supaya nggak ngawur ya. Kalau filsafat dan kekristenan itu membuat manusia itu menyadari bahwa manusia itu mempunyai nilai, mempunyai dignitas, mempunyai kehormatan yang besar karena Tuhan memberikannya kepada manusia. Kalau di dalam kekristenan Ibu Bapak, kemanusiaan atau manusia itu benar-benar sangat dihargai. Ya, dan puncaknya adalah Allah yang menjadi manusia. Beda tadi ya dengan filsafat tadi ya. Filsafat ya salah satunya validasi eksistensi gitu ya. Itu ya kamu diakui supaya kamu ada itu karena ada suatu hal yang tervalidasi dalam dirimu, entah title, entah itu apa yang kamu punya gitu ya. Tapi di dalam kekristenan itu tidak. Kekristenan itu sekali lagi menjunjung tentang manusia ya, nilai. Ini bukan hanya di filsafat Bapak ya. Kalau Bapak belajar tentang ilmu agama-agama yang lain itu ya manusia itu dipandang benar-benar hina ya. Ya sekali lagi kita memang hina, tapi nggak ada korelasinya, bahkan dicatat itu nggak ada diperhitungkan gitu ya manusia ya. Bahkan kalau pakai istilah-istilah dalam perjanjian baru yang memakai kata doulos, budak, hamba. Jadi kita bersyukur kita punya pengajaran kekristenan, bahkan kita orang reform kita belajar bahwa ya manusia itu memiliki sebuah nilai dignitas ya. Itu penting. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita membuat semua itu manusia berharga dan penting ya. Tidak seperti kitab-kitab kuno ataupun dari tradisi-tradisi dari bangsa lainnya. Mengapa dalam perjanjian baru khususnya dalam kekaisaran Nero itu kekristenan benar-benar sangat ya babi buta ya, sangat dikejar gitu ya, sangat harus dibasmi gitu ya. Ya karena benar-benar kitab-kitab kuno itu menghargai bahwa ya raja dan juga penguasa atau pemimpin ya itu ya orang yang harus dihormati gitu. Nggak ada bawahan yang harus dihormati, raja atau kekaisaran itu yang harus dihormati. Jadi kita belajar mengambil perjanjian baru itu apa nuansanya. Kadang kalau Ibu Bapak baca-baca dalam surat Filipi ya, mengapa nuansanya itu sukacita gitu. Bukan karena jemaat itu sukacita daripada yang lain, karena memang di tengah penderitaan ya harus bersukacita di dalam hal itu. Konsep Alkitab, Allah yang mewujudkan segala sesuatu di dunia sebagai sebuah bentuk kasih-Nya. Yesus Kristus Allah terang yang kekal, Dia adalah wujud dan gambar Tuhan Allah. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, filsafat dan juga kekristenan. Bahwa dalam kekristenan itu memandang filsafat itu bahwa ya sangat menghargai ontologis manusia. Dan yang terpenting adalah Allah yang mewujudkan segala sesuatu di dunia, dan itu nampak di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kasih Allah itu benar-benar kita kalau renungkan, kita pahami dalam sudut pandang surat 1 Yohanes benar-benar dalam sekali. Ya. Nggak kalah dengan Injil-Injil kanonik Matius, Markus, Lukas. Ibu Bapak tentu ya dalam bacaan kita ya mengenai kali ini surat 1 Yohanes itu kalau di dalam lagu Natal kan ya sering ya apa dengan malah bernyanyi, ini kan terjemahan ya ada di KPPK atau dalam PPR ya. Tapi kalau Ibu Bapak perhatikan ada kata ya daripada penulis ya dari karya ini, bahwa Yesus ketika diselubungkan dalam daging itulah yang membuat kita sanggup melihat Dia. Jadi Tuhan itu mengambil rupa menjadi manusia, Tuhan yang tidak kelihatan itu diselubungkan di dalam daging supaya manusia itu dapat melihat Tuhan. Ya, pelan-pelan sekali lagi ya. Kalau Ibu Bapak perhatikan ya, ketika kita bersembunyi itu supaya kita tidak nampak ya. Tapi kalau Tuhan itu menyatakan dirinya kepada umat, Dia harus mengambil rupa menjadi manusia, bahkan bentuknya sebagai daging manusia, supaya itu terlihat. Dan itu yang kentara dalam ujian ini, Bapak ya. Allah yang tidak nampak, boleh kita melihat diri Kristus yang mewujudkan diri. Di dalam diri Yesus kita menyaksikan kemuliaan dari natur kemanusiaan. Jadi kemuliaan Tuhan sekali lagi bukan hanya bersifat transenden Allah yang jauh enggak, tapi Allah yang imanen, Allah yang hadir di tengah umatnya ya. Jadi Allah yang nampak di dalam natur kemanusiaan.
Saya ketika merenungkan lagu ini, Bapak ya, saya akhir-akhir ini ketika mempersiapkan khotbah itu dengar lagu yang cukup ya, terkait dengan Natal ya, terkait dengan tema Natal ya. Bagaimana Yesus itu mengambil rupa seorang manusia ya. Dia yang nggak terlihat supaya terlihat oleh manusia. Kalau manusia melihat Tuhan kan pasti mati ya. Nggak bisa terang kemuliaan. Kalau Ibu Bapak juga tahu yang pengajaran khususnya di dalam anak-anak sekolah ya. Kita nggak bisa melihat matahari, bahkan 5 menit pun nggak bisa ya. Apalagi Tuhan membuat matahari itu ya. Terang kemuliaan itu benar-benar luar biasa ya. Saya beberapa kali kalau dalam pemuda remaja atau ibu bapak yang biasanya kita kunjung kemana ya, kemarin kita juga ada kegiatan di daerah Ulubuju ya kalau nggak salah, itu dalam persekutuan rumah tangga gitu ya. Saya baru tahu karena saya masih baru juga di sini ya. Benar-benar panas gitu ya. Palu itu benar-benar, apalagi bukan hanya secara suhu badan tetapi secara mata gitu ya. Kita kalau melihat juga capek, apalagi kalau bawa kendaraan ya, bapak-bapak ini ya. Kalau bawa mobil pasti capek juga melihat lagi perjalanan siang gitu ya. Akhir-akhir ini juga sebelum saya juga berkumpul dengan para alumni di ST Aletheia Pendeta Agung, juga saya menyempatkan ya untuk ya cari kacamata yang gaya yang fashion gitu ya, supaya matanya itu nggak sakit ya, untuk terlalu cerah, terlalu terik gitu ya. Saya juga membayangkan Ibu Bapak ya, kalau kita melihat dan juga mendalami teks ini ya, benar-benar wah ya, bahwa Allah itu datang menjadi manusia, suatu hal yang tidak kelihatan supaya kita itu bisa melihat Tuhan. Dia harus mengambil rupa menjadi seorang manusia supaya kita bisa melihat, dan itu kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Kita tuh bersembunyi ketika kita ya seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu keluar ketika dalam narasi dalam cerita keluaran atau dia dalam pembuangan ya. Dia kalau sudah berbuat kesalahan dia bersembunyi, dia takut ya, supaya Tuhan itu tidak melihat. Tapi kalau Ibu Bapak perhatikan seperti Kejadian 1 ya, atau Kejadian 3 manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ya. Adam, kamu di mana? Bukan sebagaimana Allah tidak tahu, tetapi ya Allah Maha tahu ya. Yang artinya sekalipun kita bersembunyi dimanapun Tuhan tetap tahu ya. Ya itulah yang menarik dalam pandangan dalam surat 1 Yohanes ini. Implikasi Bapak dalam poin pertama ini adalah Kristus adalah Sang Kudus, Sang Sejati itu. Ia datang ke dalam dunia sehingga kita dapat melihat Allah yang tidak nampak melalui Yesus yang nampak. Karena Yesus yang nampak mewujudkan kepada manusia sebagai bukti kasih-Nya. Jadi ini penting untuk kita pahami ya. Dia nggak kelihatan supaya terlihat, dia mengambil rupa menjadi manusia dan kita supaya bisa kita melihat. Ketika itu adalah terang kemuliaan Tuhan. Apakah kita masih meragukan kasih Allah dalam hidup kita di tengah tantangan dan kesulitan yang kita hidupi saat ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya ada salah satu statement dalam kekristenan itu, ya kamu ikut Tuhan harus bayar harga. Tapi kalau Ibu Bapak juga renungkan kalimat bayar harga itu benar-benar penting. Ya, Allah sudah membayar harga begitu besar ya. Nggak ada kutipan lain atau nggak ada ayat yang lebih powerful daripada Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ya di dalam perjalanan kehidupan kita tentu kita pasti akan kalut dalam pergumulan kita ya. Tapi apakah kita masih meragukan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita? Itu poin yang pertama. Yang kedua ada poin yang terakhir Bapak. Ternyata dalam surat 1 Yohanes itu Bapak, itu Tuhan datang itu bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi Tuhan datang itu untuk bersekutu dengan umat-Nya. Seperti yang saya baca dalam tadi ya, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Di balik semuanya itu narasi dalam Rasul Yohanes, ternyata poin yang penting adalah Dia datang, Allah datang supaya kita mendapatkan persekutuan dengannya. Ya seperti kita tahu Bapak, manusia tidak akan pernah mencari Tuhan ya. Jangankan mencari Tuhan ya. Mencari suatu hal yang baik ya, tentu mengapa dalam liturgi kita ada pengakuan dosa. Sebelum kita jauh melangkah kita minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan sekali lagi datang supaya dia, nanti ada sebuah kutipan yang menarik dari Piper itu untuk menolong kita. Bapak Ibu, Rasul Yohanes itu penulis yang sangat religius ya.
Jadi ada beberapa catatan ya, salah satu Yohanes ini kan juga nanti memuridkan salah satu bapak-bapak gereja yang cukup terkenal ya, Polikarpus juga. Tapi sebelum jauh daripada itu Bapak, Yohanes ini adalah penulis yang sangat religius daripada penulis Injil yang lain. Ya sekali lagi ya, saya nggak merendahkan Matius, Markus, Lukas. Mereka pasti memiliki sebuah hal yang unik yang lain. Tapi Yohanes tentu memiliki sebuah pemaknaan yang mencapai kerinduan akan surga di dalam tulisan-tulisannya. Bahkan di puncaknya, yaitu di dalam surat Wahyu, ya salah satu tulisan daripada Rasul Yohanes. Bahkan ketika dia mengatakan bahwa teologis yang sangat berat ya, yaitu logos, firman yang menjadi manusia. Itu menurut saya juga kalau orang yang bukan yang sangat religius itu nggak akan bisa ya. Karena sekali lagi Ibu Bapak, orang-orang Yunani yang dihadapi oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes kan bukan hal yang mudah ya. Sangat mendewakan ya, logika, rasional ya. Kalau sesuatu nggak masuk akal nggak akan mungkin diterima. Maka ada salah satu pendapat daripada Paulus ya. Injil itu adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang ya sekali lagi menolak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga. Ini adalah sebuah pernyataan yang pentingnya daripada Yohanes. Jadi ini bukan sebuah salinan ya, bukan sebuah salinan. Kalau Ibu Bapak belajar tentang sinoptik dalam Injil, ya salah satu pusat adalah Markus ya. Markus menjadi sumber utama, Matius, Lukas itu ya salah satunya adalah banyak mengutip. Tapi di dalam Yohanes itu sekali lagi ya, penulis yang sangat religius, sangat menaruh tentang pengalaman hidupnya. Dan dia mengatakan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami beritakan kepadamu, supaya kamu mendapat persekutuan dengan kami ya. Allah datang kepada umatnya bukan semata-mata untuk kita diselamatkan di dalam sudut pandang surat Yohanes ini sekali lagi ya, tapi untuk kita beroleh persekutuan dengan Dia. Yang seperti saya katakan tadi ya. Ya tentu ya, Matius, Markus, Lukas akan menjelaskan bahwa ya Allah datang untuk menyelamatkan. Tetapi dalam surat Yohanes ada surat pendek yang lain bahwa ada sebuah persekutuan, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Ini isu sekarang ya Bapak ya. Mengapa orang Kristen itu percaya percaya Allah menjadi manusia ya. Akhir-akhir kan juga sering ya dalam pengajar-pengajar Ibu Bapak yang di dalam sosial media ya, dalam YouTube atau dalam podcast-podcast yang kekristenan gitu ya, selalu mempertanyakan, apalagi dalam momen Natal, mengapa orang Kristen itu percaya ya, Allah yang menjadi manusia. Tapi kalau kita balik pertanyaan ini Bapak ya, ini sekali lagi ini bukan salah satu apologetik, bukan, tapi dalam kekristenan itu sangat menghargai manusia. Di dalam kekristenan, Allah yang menjadi manusia itu menempatkan manusia itu benar-benar berharga. Seperti yang saya sempat katakan tadi Bapak ya, bahwa di dalam pandangan-pandangan agama-agama lain, sekali lagi manusia itu nothing ya, selalu mendewakan dewa atau raja atau orang yang berpengaruh dalam pengajarannya. Tapi dalam kekristenan Ibu Bapak ya sangat menghargai manusia. Karena kenapa? Manusia itu ya diciptakan gambar ya, sepeta dengan Tuhan penciptanya ya, secara simpel dikatakan seperti itu. Mengapa orang Kristen percaya Allah menjadi manusia? Allah datang untuk umatnya untuk membayar harga yang sedemikian besar ya. Bukan hanya demi kita selamat, ini saya kutip dari Piper ya. Bukan hanya demi kita selamat, tapi demi Allah bisa mendekati kita, demi Dia bisa datang kepada kita. Ya, jadi Allah yang benar-benar membayar harga yang sangat besar itu supaya kita selamat, tapi bukan hanya itu saja, tetapi supaya mendekati kita ya. Sekali lagi kita nggak bisa mendekat kepada Tuhan ya tanpa Kristus Yesus ya. Mengapa Kristus Yesus disebut sebagaimana perantara ya? Jadi benar-benar ngeri nih Bapak, yang konsep perjanjian lama itu ada sebuah pembatas yang benar-benar nggak bisa umat itu datang sembarangan masuk gitu, nggak bisa ya. Karena ada ruang yang sangat sakral ya. Bahkan jangan orang awam gitu ya, imam yang sudah dipilih dari turunan Harun saja ya, kalau nggak siap dia akan mati, akan diseret dari belakang. Jadi benar-benar Allah itu membayar harga yang sedemikian besar itu supaya bukan hanya kita selamat, tetapi Allah itu supaya bisa bersekutu dengan kita. Karena sekali lagi manusia nggak akan mencari Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya tanpa Allah yang menampakkan diri atau menyatakan. Nah sekarang akhir-akhir ini kan juga banyak orang yang muak dengan agama, orang yang muak dengan ya kalau dalam kekristenan itu orang yang muak dengan gereja, dengan segala sesuatu. Maka ada orang-orang yang skeptis ya.
Ya, yang penting hidupku baik, benar gitu ya. Tapi itu salah satu hal yang perlu dikoreksi Bapak ya. Karena keselamatan itu enggak sekali lagi terkait dengan hal yang baik. Karena hal baik sebesar apapun, kalau sudah ada dosa yang sejak ada, itu jadi nggak akan bisa ya. Itu kaum-kaum yang skeptis yang sekarang juga sangat benar-benar ya, apalagi dalam generasi-generasi kita selanjutnya ya. Jadi kaum skeptis, belum lagi kaum yang pluralis ini ya. Jadi kaum-kaum yang benar-benar sangat ini, kalau bisa mereka itu ya mengatakan bahwa ya semua agama itu sama saja. Ya semua itu sama saja kok. Kamu pergi kemana? Kamu pergi kemana? Semua baik kok. Kaum yang pluralis gitu ya. Tapi sekali lagi ada sebuah pertanyaan dari mereka ya, kaum skeptis juga kaum pluralis ini ya. Apakah Allah begitu sempit sehingga hanya memberikan satu jalan menjadi manusia untuk kembali kepadanya? Jadi memang benar. Allah sekali lagi memakai sebuah cara yang membutuhkan kasihnya yang besar dalam kehidupan kita. Dia menjadi manusia, nggak bisa dengan cara lain. Karena yang berdosa adalah manusia ya. Dan itu adalah satu-satunya jalan. Dan kalau ibu bapak juga baca ya nuansanya Yohanes 17 ya, Yesus sebelum dieksekusi benar-benar getar ya. Aku seperti pengen mati rasanya. Artinya benar-benar itu hal yang dibayar harga yang besar dalam kehidupan Kristus Yesus. Allah bukan menjadi manusia saja, ini penting juga, tetapi dia mengalami kondisi kemanusiaan itu sendiri. Perlu ibu bapak ingat ya dalam masa Advent ya. Ini bukan semata-mata kita akan memperingati perayaan Natal, tetapi dia benar-benar pernah mengalami kemanusiaan itu sendiri ya. Dia lahir, dia berarti dia tahu namanya penolakan ya. Kalau ibu bapak juga baca narasi penolakan Kristus ya, penolakan Yesus. Tidak bisa lahir pada sebuah tempat yang layak. Bahkan dia juga pernah dikucilkan, dimusuhi. Dia juga mengalami apa itu penderitaan. Belakangan dia juga tahu rasanya dikhianati, sebenarnya juga perenungan nanti ya untuk perayaan Paskah, dan Jumat Agung. Tapi belakangan dia tahu rasanya dikhianati, dia tahu rasanya ditinggalkan. Dia pernah mengalami penderitaan, dia pernah disiksa dan juga difitnah. Jadi poin yang penting bahwa Allah itu bukan hanya menjadi manusia, ya, tahu menjadi manusia enggak, tapi dia pernah mengalami kondisi kemanusiaan itu sendiri. Yang artinya dia pernah mengalami apa yang kita rasakan sebagaimana kita menjadi manusia. Bahkan dia yang pernah menderita ya, penderitaan yang begitu hebat, keterpisahan dengan Bapa, itu yang pernah kita alami, itu kematian. Dia pernah mengalami hal itu. Kurang kasih apa ya dalam kehidupan kita ya, kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita ya Bapak. Dengan demikian ketika kita bergumul atau menderita, maka Allah datang untuk mendekati kita ya. Dia bukan Allah yang datang terutama untuk memberikan kata-kata mutiara ya. Bapak Ibu, kalau kita baca, kalau mungkin Ibu Bapak juga memahami, Injil yang bagus, yang menarik apa ya? Ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nuansanya baik. Ya. Tapi kalau Ibu Bapak juga perhatikan, sebenarnya kalimat-kalimat Tuhan Yesus juga kalimat-kalimat yang keras. Perjalanan kehidupannya. Tapi sekali lagi Kristus Yesus, Bapak Tuhan Yesus, Tuhan kita itu, dia pernah mengalami kondisi yang sama ketika kita menjadi manusia saat ini. Dia bukan hanya menjadi manusia tapi mengalami kondisi dikucilkan, dia difitnah, bahkan dia menderita, bahkan dia mati untuk kita. Jadi bukan hanya Allah yang datang terutama untuk memberikan kata-kata mutiara ya. Saya juga terkadang juga muak Ibu Bapak ya melihat beberapa video-video pendek ya para pembicara bahkan mereka yang sudah senior juga ya. Ya benar-benar ya Injil kemakmuran, kamu datang, kamu disembuhkan, kamu datang, kamu diberkati, kamu datang akan hari raya panen. Enggak seperti itu gitu Bapak ya. Enggak tentang kata-kata mutiara Kristus Yesus, tapi benar-benar dia merasakan kondisi manusia dan apa yang kita alami, dia bahkan lebih menderita daripada kita. Dia adalah Allah yang pertama yang ingin dekat dengan umatnya ya. Jadi ini juga kalimat yang saya kutip juga ya. Aku bisa mengerti perasaanmu. Ini ibarat Tuhan mengatakan kepada kita ya. Aku bisa mengerti perasaanmu karena aku pernah mengalami hal yang sama ya. Saya sempat juga ya tertegur ya dari salah satu kalau kita kedukaan ya, kita kalau pelayan kedukaan Bapak ya. Kadang kita juga nggak bisa banyak ngomong karena mereka benar-benar ya gimana rasanya ditinggalkan
orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan hal mungkin yang sedemikian ini gitu ya, aku ngerti kok perasaanmu ditinggalkan, aku juga pernah mengalami hal yang sama. Itu benar-benar kalimat yang powerful. Jadi kalimat yang benar-benar ya menguatkan ya, meneguhkan. Demikian juga Kristus Yesus kalau